Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1771 cepat memutuskan. Julian, kamu sudah kembali. Seorang pria dengan banyak kerutan di wajahnya, rambut putih, dan cukup kurus berhenti di depan kedua pendatang baru itu. Dia memejamkan mata dan sedikit tersenyum di wajahnya. Pakaian serba putihnya serasi dengan awan yang mengelilingi kuil ini, yang berada di atas bukit di tengah kota besar yang baru saja diterbangi Minos dan Julian beberapa saat yang lalu. Minos memandang pria ini dan merasakan luasnya kekuatan jiwa orang ini, yang tentunya berusia lebih dari 25.000 tahun. Dia berada di puncak mutlak level 99. Menakjubkan. Orang ini pasti sekuat Vico dan Maximilian. Minos memandang dengan penuh hormat pada pria itu, yang menurutnya paling dekat untuk menjadi dewa di antara orang-orang yang dia kenal. Minos tidak tahu siapa yang lebih kuat, lelaki tua ini atau Maximilian. Tapi dia hampir yakin bahwa lelaki tua ini satu langkah di atas mumi hidup yang dia lepaskan ke dalam sarkofagus kuno Serapim. Di tengah tatapannya pada orang yang tidak menyembunyikan usianya dengan kekuatannya, sesuatu yang aneh namun menyenangkan bagi beberapa ahli tingkat tinggi. Lelaki tua ini telah melihat segala sesuatu yang perlu diperhatikan di Minos. Yang itu sepertinya benih yang bagus. Julian kemudian menjawab, Elder Araf, saya kembali dari pengasingan saya. Namun dalam perjalanan kembali, saya bertemu dengan pemuda ini. Dia menunjuk ke arah Minos, tersenyum pada tetua yang bertugas membawa anggota masuk dan keluar dari Pantheon of Honor. Itu adalah Minos Stuart, seorang pemuda dari benua tengah yang sedang melewati negeri kami. Oh, benua tengah. Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi negeri itu. Sang tetua tersenyum. Bagaimana keadaan di sana, anak muda? Kudengar perang sedang terjadi antara Vico Travisani dan Maximilian Flamen. Minos menyipitkan matanya, menerima berita ini untuk pertama kalinya. Saya sudah jauh dari wilayah itu selama beberapa bulan, dan saya khawatir saya tidak memiliki kontak sebaik para tetua. Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang situasi di daratan setelah kepergian saya. Jadi begitu, orang tua itu sudah mengetahui siapa Minos, bukan karena prestasi Kaisar Stuart, tapi karena dia sudah mengetahui tentang kerajaan Dataran Hitam. Julian menjadi lebih serius dan bertanya, Penatua Araf, adakah peluang untuk mengizinkan Minos muda bergabung dengan organisasi kita? Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan menurutku adalah suatu kesalahan jika tidak segera membawanya ke pihak kita. Mendengar hal seperti itu, Araf akhirnya membuka matanya, menatap langsung ke arah Julian. Apakah kamu benar-benar menanyakan hal itu padaku? Dia bertanya dalam benak pria ini. Melihat ekspresi serius di wajah Julian, Araf terdiam beberapa saat. Dia tahu betapa kuatnya keterampilan Julian dan betapa akuratnya itu. Karenanya, pria ini berhasil menjadi anggota Dewan Pantheon of Honor. Dalam hal ini, mungkin Minos memiliki takdir yang benar-benar membenarkan dia bergabung dengan grup saat dia masih seorang sage spiritual. Setelah hening selama 1 menit, lelaki tua ini berkata, Minos Stuart adalah penguasa di benua tengah, jadi itu mungkin bisa membantumu juga. Tapi tetap saja, budidayanya adalah sangat rendah. Minos tidak merasa sedih mendengarnya. Dia tahu bahwa bagi orang-orang ini, budidaya level 80 tidak menarik perhatian. Hanya ada 19 level yang memisahkan Minos dari tetua level 99 ini, perbedaan di antara mereka lebih dari 50 kali. Satu teknik lebih banyak, satu fase lebih banyak di setiap teknik, tetapi juga dalam memahami hukum alam dan cara menggunakan yang gratis. Energi di alam, saya pikir Anda harus melihatnya ketika seseorang menjadi lebih kuat, yang paling meningkat bukanlah kekuatan internal jiwanya, melainkan pemahaman tentang dunia. Hal ini memberi petani kendali lebih besar atas energi bebas dan hukum. Jadi meskipun perbedaan antara mereka adalah 50 kali lipat dalam hal kekuatan jiwa, perbedaan sebenarnya antara kekuatan jauh lebih besar dari ini. Hal ini sangat ekstrim sehingga kita tidak dapat memperkirakan secara pasti perbedaan antara kedua belah pihak. Kita hanya bisa mengatakan bahwa bagi demigod level 99, sage level 80 tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan mereka. Minos sepenuhnya menyadari hal ini, jadi dia tidak tersinggung dengan komentar tetua itu. Aku tahu, tapi dia sangat berbakat. Ditambah lagi, aku yakin dia akan menjadi demigod dalam waktu kurang dari 1 abad. Akan sangat berharga jika kita berada di pihak kita sebelum itu terjadi. Julian bersikeras. Saya akan menanggung biaya penambahan dia ke grup kami, sementara dia tidak cukup kuat untuk menghasilkan keuntungan bagi kami. Araf terdiam dan berkata, baiklah, aku akan bicara dengan rekan dewan kita, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Julian mengucapkan terima kasih sambil tersenyum puas. Dia adalah bagian dari dewan, tapi untuk memulai pertemuan, setidaknya 2 anggota di antara 6 tetua yang membentuk kelompok ini perlu menggunakan hak mereka untuk mengadakan pertemuan. Saat Minos mengamati sekeliling kuil ini, tempat yang sekaya atau lebih kaya dari sarkofagus kuno Serapim,
Julian tiba-tiba menghilang, meninggalkannya sendirian. Semenit kemudian, Julian muncul kembali di area di samping Arov yang lebih tua dan orang lainnya. Minos melihat ini dan menilai bahwa semuanya telah diputuskan. Demigod sangat cepat, tak satu pun dari mereka mau membuang waktu berurusan dengan masalah junior belaka. Dia tertawa dalam hati. Minos muda, Dewan telah setuju untuk mempertimbangkan kasusmu. Tapi kamu harus mendapatkan penunjukan khusus itu, kata Julian sebelum menunjuk dengan salah satu tangannya wanita level 99 di sampingnya dan Arov. Dewan telah menugaskan gelatik tua di sini untuk mengadili kasusmu. Dia akan mengujimu, dan tergantung pada hasilmu, kamu boleh bergabung dengan kami atau tidak. Julian telah mengundang Minos untuk bergabung dengan grup ini, tetapi setelah mengetahui harga untuk bergabung dengan grup ini, Kaisar Stuart tidak mau mengikuti tes. Jika kondisinya seperti yang dijanjikan Julian, akan sangat bermanfaat baginya untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Sebelum melanjutkan tes ini, apakah kebebasan dan otonomi saya terjamin? Saya mempunyai urusan di wilayah utara benua tengah, dan saya tidak bermaksud menghabiskan banyak waktu saya di benua ilahi dalam jangka pendek. Ya, itu mungkin bisa dilakukan, Julian meyakinkannya. Karena kamu masih seorang sage, kamu tidak akan dikenakan biaya apapun untuk saat ini, jadi sampai kamu menjadi demigod, segalanya tidak akan jauh berbeda bagimu dibandingkan sekarang. Tetapi bahkan di masa depan, kamu akan tetap melakukannya. Punya banyak kebebasan untuk terus menjalankan kerajaanmu. Kalau begitu, maka aku bersedia melanjutkan tes ini. Dengan kata-kata itu, Arov mengisyaratkan gelatik untuk melanjutkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1772 awal ujian. Saat gelatik melangkah maju, Minos langsung melihat ruang dan waktu tiba-tiba berhenti berfungsi normal. Lingkungan sekitar berubah saat gelombang energi spiritual melonjak dari tubuh wanita ini, Minos terkuat yang pernah ada. Matanya bersinar terang saat Minos mengerutkan kening dan mundur selangkah. Di tengah keanehannya, dia mendapati dirinya berada di luar kuil sebelumnya, sekarang berada di tempat yang tampak seperti labirin batu raksasa, seluruhnya berwarna oranye. Apa itu? Kemampuan bawaannya? Dia bertanya-tanya sambil melihat dari sisi ke sisi dengan kemampuan visualnya. Sayangnya, skill wanita ini jauh lebih kuat dari semua kemampuan Minos sehingga dia tidak melihat apapun yang menunjukkan bahwa ini hanyalah ilusi. Dari sudut pandangnya, kenyataan tiba-tiba berubah, dan tidak ada apapun di sekitarnya yang memberikan tanda bahwa ini bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Itu adalah keterampilan yang mengejutkan, tetua. Dia dengan tulus berkata sambil membuat posisi bertarung, mempersiapkan apapun yang wanita ini rencanakan. Minos tidak bisa lagi melihat Arov dan Julian, tapi gelatik berdiri di depannya, perlahan mengambil langkah ke arahnya. Minos Stuart, sampai sekarang, kamu berada di bawah penghakiman tanpa batas. Dia berkata dengan nada tenang, bersiaplah. Aku tidak berniat menyakitimu, tapi untuk mengujimu, aku harus membuatmu mencapai batasmu. Apakah kamu siap? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mengatakan apapun. Mendengar ini, Minos tidak mundur dan bertanya. Bolehkah aku tahu tes macam apa ini? Kamu akan mengetahuinya. Aku akan menguji kemampuanmu sementara para tetua dewan mengawasimu. Kamu akan disetujui jika kamu mendapat setidaknya setengah dari dukungan mereka. Jika tidak, kamu harus mencoba bergabung dengan kami lagi ketika kamu menjadi demigod. Setelah kata-kata itu, tubuhnya mulai menghilang sementara dinding labirin bergerak seperti potongan puzzle. Semoga beruntung. Minos mengerutkan kening mendengar kata-kata samar ahli ini tetapi menerima situasinya, mempersiapkan diri untuk apapun itu. Saat dia mengedarkan energinya, melihat dari sisi ke sisi, potongan besar dari teka-teki ini tiba-tiba jatuh di atas tempat Minos berdiri. Lihat bayangan muncul di atasnya, Minos segera mendongak dan melihat sesuatu yang tampak seperti gunung runtuh di atasnya. Dia segera mencoba untuk bergerak, tetapi saat dia melakukannya, rantai semi-transparan muncul di pergelangan kakinya, mencegahnya untuk melarikan diri. Saya tidak bisa melarikan diri. Rantai itu sangat kuat sehingga bisa menahan demigod level 98. Minos melihat ke bawah ke kakinya dan merasakan sekelilingnya menjadi semakin gelap saat gunung itu menimpanya. Itu pasti ujian pertama. Apakah dia menguji ketahananku? Dia mendongak dan mengepalkan tinjunya. Kemudian Minos mengedarkan energinya dan membentuk avatar jiwanya, segera mengaktifkan tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Lapisan emas muncul di sekitar seluruh proyeksi jiwanya, kacang gagal menutupi belenggu besar yang semakin besar untuk mengikat avatarnya. Dia kemudian mencoba mengaktifkan chaotic gravity, tetapi ketika dia melakukannya, cincin abu-abu muncul di sekitar tubuhnya, menghalangi seluruh efek gravitasi dari tekniknya. Minos mengerutkan kening saat dia menyadari hal ini dan segera mencoba menggunakan tekniknya yang lain, segel ilahi. Tapi cincin baru yang terbuat dari rantai muncul di sekelilingnya, menghalangi tekniknya. Saya pikir Anda harus melihatnya, sepertinya kemampuan bawaannya cukup kuat. Dia bisa memblokir teknik yang dia berikan pada korbannya.
Mengesankan. Minos berpikir, merasakan bahwa wanita ini ingin menguji teknik pertahanannya. Karena dia hanya memiliki satu dari mereka yang fokus pada pertahanan, dia segera memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuh yang tidak bisa dihancurkan sambil mengangkat tangannya. Bersiap untuk menahan benturan dengan benda itu. Detik berikutnya, potongan puzzle itu mencapai posisinya, menabrak tangannya yang terbuka. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Minos saat kaki dan lengannya lemas, dan dia merasakan sakit di seluruh bagian avatar jiwanya. Sementara itu, di luar realis ilusi itu, 3 anggota dewan organisasi itu sedang mengawasi Minos di bawah ujian gelatik. Layar di depan masing-masing pria ini, termasuk Julian dan Araf, menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di dalam ilusi yang diciptakan oleh gelatik. Teknik pertahanan pemuda ini benar-benar luar biasa. Dia telah mencapai tingkat di mana tubuhnya sekuat perisai tingkat rendah tingkat 4, hampir mendekati tingkat menengah. 6. Meskipun dia adalah petapa spiritual level 80, dia bertahan dengan baik terhadap tekanan level 90 dari tangan gelatik. Tapi apakah dia akan bertahan lebih lama lagi? Seorang pria berambut pirang, yang terlihat kurang tua dibandingkan beberapa rekan level 99-nya mengatakan hal ini. Julian sedang melihat layar di depannya, melihat tangan raksasa menekan potongan puzzle di atas Minos. Melihat gelatik tua itu menggunakan tingkat kekuatan demigod level 90 dengan tepat. Seseorang yang mereka terima ke dalam organisasinya jika memenuhi kriteria lain, dia tidak bisa menahan senyum gugup. Julian telah melihat dari kemampuan bawaannya bahwa Minos akan lebih lemah jika beberapa karakteristiknya diblokir, seperti yang dilakukan tetua itu saat ini. Jadi dia takut Minos akan gagal dan kehilangan kesempatan menjadi anggota grup ini. Penatua Gelatik akan mendorongnya selama 5 menit, jadi bertahan di saat-saat pertama ujian ini tidak berarti Minos akan berhasil melewatinya. Julian, anak ini berbakat, tapi aku masih tidak melihat alasan bagimu untuk berbicara atas namanya. Seorang pria tua berambut perak dan mengenakan jubah emas mengatakan ini. Julian memandang ke arah tetua dewan tertua dan berkata dengan hormat. Elder Merit, skill utama Minos muda membuatnya sangat kuat, tapi untuk menggunakannya, dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk memperkuatnya. Tampaknya, dia tidak bisa melakukan banyak hal yang menarik perhatian saya. Jadi dia bergantung pada orang lain untuk menjadi kuat? Ya, tapi mereka tidak harus menjadi sekutu atau kenalan. Hanya saja harus ada seseorang yang tidak begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan mereka agar Minos muda dapat menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Kata Julian, berusaha untuk tidak membuat Minos tampak bergantung pada sekutu. Jika kemampuan Minos hanya bekerja dengan orang-orang dalam kelompoknya, meskipun berguna, hal ini tidak akan sebaik itu, karena seseorang tidak dapat selalu mengandalkan teman dan sekutu. Tapi jika kemampuannya bekerja dengan cara yang sama pada musuh dan orang asing, maka karena selalu ada makhluk di setiap sudut dunia spiritual, dia selalu bisa mengandalkan kemampuan seperti itu. Itu adalah hal yang sangat bagus. Oh, bangkitnya dataran hitam bab 1773 kekuatan mental. Jika itu benar, dia pasti sangat lemah dalam ujian gelatik yang lebih tua, komentar Araf. Elder Wuren, masukkan lawan ke dalam ilusimu sehingga kita bisa menguji bagaimana pemuda ini bisa menjadi lebih kuat. Saya ingin melihat seberapa akurat kata-kata Julian. Salah satu dari pria berlevel 99 yang sangat kuat, berpenampilan paruh baya, itu menyarankan. Mereka semua mempercayai kemampuan Julian untuk menonjolkan bakat dan menemukan hal-hal yang mengesankan. Jadi, ada baiknya memberi Minos kesempatan dan membiarkan dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Gelatik tidak suka diperintah seperti ini, apalagi harus menciptakan lawan yang layak bagi Minos. Tampaknya dia akan meringankan ujian terhadapnya dengan melakukan hal itu. Tapi karena yang lain tampaknya setuju dengan gagasan itu, dia segera memanipulasi kemampuannya, menciptakan prajurit level 85 di sebelah Minos. Sementara Kaisar Stuart menderita karena tidak dihancurkan oleh potongan puzzle itu. Seseorang di level itu pasti cukup lemah untuknya kan? Dia melihat ke arah Julian. Aku yakin begitu. Katanya, fokus pada apa yang akan dilakukan Minos selanjutnya. Sementara itu, di dalam ilusi yang diciptakan Gelatik, Minos menyadari kemunculan prajurit level 85 di bawah avatarnya. Melihat orang itu, dia semakin kagum dengan kemampuan wanita ini. Jika dia menjadi dewa suatu hari nanti, dia akan mampu menciptakan dunia ilusinya. Kemampuan ini sungguh mengerikan. Dia berpikir tetapi segera mencoba mengaktifkan kemampuan bawaannya pada pria yang memandangnya dengan menantang. Minos segera menyadari bahwa orang-orang yang mengujinya ingin melihat apakah itu akan memperkuatnya karena tidak masuk akal jika seseorang dengan level 85 muncul di sana untuk menyerangnya atau apa. Hanya gunung di atasnya saja sudah cukup untuk menghancurkannya dalam beberapa saat lagi. Kemudian, dalam sekejap mata, Minos mencuri basis budidaya makhluk imajiner itu. Yang memiliki percikan spiritual yang dapat dia akses dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada lawan sebenarnya.
Tiba-tiba level Minos naik ke level 81. Ketika ini terjadi, avatar jiwanya secara keseluruhan menjadi lebih kuat, dan dia mengangkat tubuhnya sedikit lebih banyak, lebih baik dalam menahan tekanan gunung itu. Para tetua di luar ilusi melihat itu dan bereaksi seperti yang diharapkan Julian. Dia menaikkan levelnya, apakah itu mungkin? Kemampuan bawaan tidak ada batasnya. Pemuda ini dilahirkan dengan kemampuan kontrol energi yang langka. Yang tertua dari para tetua berkomentar, memandang Minos dengan lebih tertarik. Bukan tanpa alasan. Itu sebabnya Julian merekomendasikannya. Semua orang berkomentar tentang kemampuan Minos, sementara Gelatik mengerutkan kening, merasakan betapa mudahnya Minos meningkatkan pengondisiannya. Tapi apakah itu batasmu? Kemudian level Minos naik ke level 82, semakin mengikis kekuatan makhluk imajiner yang awalnya level 85. Dalam sekejap, Minos mampu mengangkat seluruh tubuhnya dan berhasil menahan potongan puzzle di atasnya. Beratnya sangat mengesankan, dan setiap otot di tubuhnya gemetar. Namun, berbeda dengan beberapa saat lalu, kini Minos bisa menahannya selama Gelatik mendorongnya. Semua demigod tingkat tinggi yang mengawasinya berdiri diam menilainya selama beberapa saat berikutnya, menyaksikan Minos menahan gerakan Gelatik. Jelas bagi mereka bahwa batas Minos adalah awal dari level 90 tanpa menggunakan fusinya. Tapi mereka semua telah mendengar dari Julian bahwa dia bisa memadukan teknik dan bahkan melakukan keajaiban dengan menggabungkan 3 teknik secara bersamaan. Saya pikir Anda harus melihatnya. Orang-orang ini masih berharap untuk bertemu lebih banyak dengannya, meskipun mereka tidak memberinya kesempatan untuk melakukan fusi apapun. Apa yang ingin mereka nilai adalah dasar-dasar Minos, seberapa kuat kultivasinya, bagaimana kemampuan bawaannya dapat berkembang jika dia mencapai level 100, dan fisik tingkat ilahi. Fondasi dari tekniknya adalah hal yang paling relevan agar fusinya menjadi kuat, jadi melihat teknik ini beraksi lebih penting daripada apapun. Setelah 5 menit pengujian pertama, Gelatik membuat beberapa segel tangan, dan potongan puzzle di atas Minos menghilangkan tekanan pada dirinya. Segera setelah ini, Minos merasakan tekanan mental yang besar menimpa dirinya saat potongan-potongan yang mengambang di sekitarnya bersatu membentuk persegi yang indah, mencegah lewatnya cahaya ke tempat dia berdiri. Di tengah kegelapan, makhluk-makhluk tampak terbentuk di sekelilingnya sementara pandangannya menjadi kabur. Namun, saat dia mencoba menguji kesehatan mental Minos, Gelatik mengerutkan kening, menyadari bahwa dia jauh lebih kuat secara mental daripada fisik. Sepertinya dia akan lulus ujian ini dengan mudah. Dia berkomentar saat dia merasakan dia mengaktifkan beberapa kemampuan secara bersamaan, tidak bisa menghentikannya melakukan hal itu sambil menghormati aturan yang diberlakukan oleh teman-temannya. Mimpi tanpa batas. Minos segera mengaktifkan teknik mentalnya, merasakan beban yang jauh lebih ringan di pikirannya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Penatua Wuren dapat menghalangi tekniknya, bukan kemampuannya. Saat masih di level 82, Minos dengan cepat mengaktifkan kemampuan visual dan laut gelap secara bersamaan. Kegelapan adalah salah satu kedekatan terbesarnya. Tes Elder Wuren memiliki kelemahan besar karena kemampuan yang dia peroleh dari warisan Dewa Kematian. Ketika kegelapan di sekitar selaras dengan yang dihasilkan oleh jiwa Minos, makhluk imajiner yang terbentuk di area tersebut segera larut ke dalam udara tipis. Di saat yang sama, mata Minos bersinar terang, dan dia bisa melihat lebih baik dalam kegelapan, melihat pergerakan musuh. Menggunakan ketiga gerakan ini secara bersamaan, Minos menghancurkan upaya Gelatik tua yang memberikan tekanan mental padanya. Retakan, kubus besar yang terbentuk retak, dan cahaya kembali memasuki area dalam itu, menandakan kesuksesan lain bagi Minos. Melihat ini, Julian tersenyum di luar realis ilusi itu, dan menyadari bahwa sesama anggota dewan menyetujui kemampuan Minos. Teruskan, Minos muda. 2 kesuksesan lagi. Dan saya yakin Anda akan diterima di Pantheon of Honor. Sementara itu, keempat tetua menyaksikan Minos saat dia memecahkan ujian Gelatik yang lebih tua. Menatap layar di depan mereka dengan senyuman di mata mereka. Seperti yang dipikirkan Julian saat pertama kali bertemu Minos, mereka semua mempertimbangkan akan menjadi apa Minos ketika dia mencapai tingkat kultivasi mereka. Tak satu pun dari mereka merasa terancam dengan pemikiran ini karena mereka berpikir bahwa pada saat itu, mereka akan mati atau telah naik ke level 100. Jadi yang ada di benak mereka saat ini hanyalah ketertarikan dan antisipasi terhadap apa yang akan terjadi jika dia berhasil mengatasi tantangan dalam perjalanannya dan suatu hari nanti menjadi seperti mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1774 akhir ujian. Saat para tetua Pantheon of Honor menonton layar di depan mereka, menonton Minos, dia menghadapi tantangan baru dalam ilusi yang diciptakan oleh Gelatik. Setelah tes mental, Minos memiliki waktu beberapa detik untuk bernapas dan bersiap menghadapi tes baru karena betapa mudahnya dia mengatasi tantangan itu. Namun ujian baru dimulai ketika level 82 miliknya mulai tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke level 81.
Beberapa potongan puzzle besar di sekelilingnya, bergerak ke arah berbeda, tiba-tiba mengubah perilakunya dan mulai terbang menuju Minos. Setelah menyadari hal ini, Minos memperhatikan bahwa rantai masih menahannya, jadi dia segera mempertimbangkan bahwa sekarang tekniknya yang lain akan diuji. Tes sebelumnya sudah lebih jelas mengenai jenis kemampuan apa yang diuji, jadi dia tidak bingung dalam menggunakan kemampuan mental dan kekuatan kegelapannya. Namun melihat bagian yang bergerak tersebut, dia tidak mengetahui apa yang sedang diuji dan mencoba mengaktifkan salah satu teknik serangannya. Gravitasi kaotik, ini belum waktunya baginya untuk menunjukkan kehebatan teknik ketujuhnya, dan sekali lagi, cincin abu-abu muncul di sekelilingnya, mencegah teknik ini berlaku. Menyadari hal ini, Minos mencoba mengaktifkan pedang spasial tanpa menggunakan senjata karena, dengan kaki terikat, akan sulit baginya untuk menari dengan senjatanya. Teknik yang bergantung pada penggunaan senjata memiliki satu kelemahan khususnya gerakan penggunanya. Meskipun teknik ini sangat bergantung pada tingkat spiritual penggunanya. Teknik seperti ini juga bergantung pada gerakan dan kebebasan tubuh, fleksibilitas, singkatnya, karakteristik yang berkaitan dengan tubuh penggunanya. Seperti pukulan tinju yang perlu mengambil momentum dengan mengubah sudut menjadi lebih kuat, pukulan pedang, atau berbagai jenis senjata lainnya. Perlu diarahkan dengan cara khusus agar mendapatkan efek terbaik. Tanpa kebebasan bergerak, Minos tidak mengambil senjatanya dan hanya mengaktifkan teknik ofensif tertuanya dengan kemampuan terbarunya. Gerakan spiritualnya segera mulai berlaku, dan dia menyadari bahwa teknik ini akan diuji saat ini. Jadi saat beberapa keping teka-teki raksasa ini terbang ke arahnya, Minos menciptakan beberapa bilah spiritual di ruang hampa, mempersiapkannya untuk menyerang target bergerak tersebut. Ketika mereka memasuki jangkauannya, dia segera menggerakkan masing-masing pedang ini secara mental. Membuat mereka menggunakan keuntungan karena tersembunyi di ruang hampa untuk menyerang target tersebut secara tiba-tiba. Bilah pertama muncul, dan segera setelah mereka cukup dekat dengan targetnya. Efek pembatasan dari pedang spasial muncul dengan sendirinya, menyebabkan kecepatan benda besar itu melambat secara signifikan. Mereka tidak berhenti sepenuhnya karena itu berada pada batas kekuatan Minos. Namun karena mereka kehilangan banyak kecepatan, masing-masing menjadi sasaran empuk bagi pedang spiritualnya. Astaga, udara dipotong oleh beberapa bilah ini hingga potongan besar pertama mengenainya. Pada saat itu, bilah pedang tersebut menembus bagian tengah bidak itu, dan kemudian ledakan. Potongan itu meledak menjadi puluhan bagian yang lebih kecil saat pedang itu menghilang secara bersamaan. Selanjutnya, beberapa ledakan serupa akan terjadi dalam jarak 1 km dari Minos tanpa ada ledakan besar yang mengenainya. Pecahannya bahkan akan terus terbang ke arahnya. Tetap saja, setelah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang akan melukai Minos. Bahkan jika mereka mengenainya, saya pikir Anda harus melihatnya ketika semua bidak ini selesai dihancurkan, level Minos turun ke level 81 dan kemudian ke level 80 dalam sekejap mata. Setelah 3 tes berturut-turut dia telah mencapai batasnya. Kemampuannya jelas hanya sementara. Salah satu demigod tingkat tinggi yang mengawasinya berkomentar, tidak sedikit pun terkejut. Kemampuan yang begitu mengesankan pasti ada kelemahannya. Tapi itu tidak buruk. Dia menjalani ujian yang bisa melukai para demigod level 90 tingkat lanjut yang baru. Setidaknya untuk sementara, kemampuan bertarungnya mirip dengan orang biasa yang baru di level kita. Kata pria lain. Julian lalu menambahkan, Minos muda masih bisa menggabungkan 3 teknik sekaligus dan menghasilkan senjata tertinggi yang mampu mengancam nyawa demigod level 93 sekalipun. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia andalkan kapanpun dia mau. Tapi kita tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, dia dapat membuat fusi biasa dan menggunakan beberapa fusi sebelum melelahkan dirinya sendiri. Jangan lupa bahwa Gelatik tua menghalangi beberapa tekniknya. Ini tidak akan terjadi dalam pertarungan biasa, dan dia bisa menggunakan beberapa teknik ini untuk melemahkan lawannya dan memperkuat dirinya sendiri. Setelah kata-katanya orang-orang itu terdiam, merenungkan hal ini. Julian memanfaatkan keheningan itu dan menyarankan. Dari apa yang saya tahu, Minos muda seharusnya memiliki teknik yang mampu menghalangi lawannya menggunakan energi spiritual bebas di alam. Penatua Gelatik, bisakah Anda mengujinya? Suruh dia menghadapi beberapa lawan yang levelnya sama dengan lawan yang kamu gunakan teknik pengaktifan awal untuk melawannya. Para tetua lainnya menerima rekomendasi Julian, dan tak lama kemudian, Gelatik akan melakukan apa yang disarankan, menguji seni melahap Minos. Setelah hampir 1 jam penuh menguji Minos, para demigod tingkat tinggi dari Pantheon of Honor sudah cukup melihat kemampuan Kaisar Stuart. Menurut pendapat mereka, Minos jauh lebih baik untuk menjadi seperti anggota level 90 paling berbakat di organisasi itu. Namun, faktanya dia bisa melawan lawan level 90 tanpa nyawanya berada dalam bahaya besar. Di saat yang sama, jika dia menggunakan fusinya, dia bisa melangkah lebih jauh, bahkan hanya pada level 80.
Minos telah gagal ketika dia diuji setelah Devouring Arc karena dia sudah kelelahan, dan tanpa bisa mengandalkan semua tekniknya secara bersamaan. Dia telah menyelesaikan tes dengan kemampuan tempur terendahnya. Tapi para tetua itu sudah cukup melihatnya. Sebelum Galactic membawanya kembali dari ilusi itu, keenam anggota dewan saling memandang, yakin bahwa mereka sudah cukup melihat. Anak itu menjanjikan sekali. Mungkin potensinya sama besarnya dengan Vico Travisani. Yang tertua di tempat itu berkomentar, mengingat orang ini, salah satu orang paling berbakat yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Vico bukan hanya monster di benua tengah, tapi dia juga dihormati di seluruh dunia spiritual. Di antara generasi sekarang, dia adalah salah satu favorit untuk menjadi dewa manusia berikutnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan padanya? Jalan Minos Stuart masih panjang, tapi saya yakin dia bisa dengan mudah mengatasi kelemahannya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Araf berkomentar. Dia tidak perlu waktu lama untuk benar-benar mencapai level 82. Ketika itu terjadi, kemampuan tempurnya akan melampaui batas minimum yang kami butuhkan dari anggota kami. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1775 pintu masuk ke Panteon Kehormatan. Dengan perkataan Araf, anggota dari faksi yang sama dengan Julian, para demigod level 99 lainnya tidak bisa tidak setuju dengan perkataannya. Minos sudah berada di pertengahan level 80, jadi mencapai level 81 bisa terjadi dengan cepat. Budidaya menjadi lebih sulit di sepanjang peringkat. Jadi meskipun mencapai level 82 mungkin akan sedikit lebih sulit daripada level 81, itu tetap tidak menjadi masalah besar bagi seseorang seusia Kaisar Stuart. Masuk akal, kita harus mempertimbangkan bahwa dia memiliki jumlah minimum untuk bergabung dengan kita. Tetua lainnya berkata, saat Julian tersenyum, karena dengan Araf dan orang ini. Mereka sudah memiliki setengah dewan, cukup untuk melanjutkan ke fase berikutnya masuknya Minos ke dalam organisasi ini. Jelas sekali, masuknya orang ke dalam Pantheon of Honor tidak hanya bergantung pada level peminatnya. Itu hanya persyaratan minimum bagi organisasi untuk mempertimbangkan penerimaan anggota baru. Namun dengan persetujuan anggota dewan atas kekuatan dan potensi Minos, Julian tahu dia bisa menangani sendiri birokrasi lain untuk membawa pemuda ini ke sisinya. Lalu Galactic berkata, saya juga menyetujui kekuatan Minos ini. Kemampuannya untuk mencuri basis budidaya sangat mengesankan. Jika suatu hari dia mencapai level 99, dapatkah dia mencuri energi orang lain dengan level yang sama dan mendekati level 100 setidaknya untuk sementara? Mungkin inilah yang kita perlukan untuk menemukan metode yang memungkinkan lebih banyak dari kita maju ke tahap ke-11. Yang tertua dari kelompok ini mengepalkan tangannya dan berkata, oke, menurutku semua orang setuju tentang potensi Minos. Jadi mari kita buat pengecualian baginya untuk bergabung dengan grup kita meskipun dia adalah seorang sage spiritual. Apakah ada orang di sini yang tidak setuju? Tidak ada yang mengatakan apapun. Ini adalah keputusan dengan suara bulat. Orang tua itu lalu berkata, baiklah Julian, urus prosedur lain agar Minos bisa masuk ke grup kita. Namun, kami tidak akan membuat pengecualian lagi untuknya. Dia harus memenuhi persyaratan lain untuk menjadi anggota aktif Pantheon of Honor. Dengan kata-kata itu, sang tetua pergi tanpa menunggu jawaban dari Julian. Yang lain setuju dan segera menghilang dari sana juga, hanya menyisakan Galactic, Araf dan Julian. Julian melihat ke arah kepergian lelaki tua itu dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya sesuai dengan standar kami. Saat Julian mengepalkan tinjunya sebagai antisipasi, Galactic menonaktifkan kemampuan bawaannya, dan Minos akhirnya melihat sekelilingnya kembali normal. Dia cukup lelah saat ini, pucat karena kekalahan terbaru dalam kemampuan Galactic, dengan berbagai luka di sana-sini. Jiwanya adalah bagian yang paling terkuras dari dirinya, tapi apapun yang dideritanya dalam beberapa menit terakhir tidak akan meninggalkan efek apapun setelahnya. Minos mendapati dirinya terbebas dari rantai yang menghalanginya untuk bergerak dan terjatuh ke tanah, berbaring untuk beristirahat setelah semua yang telah ia lalui. Selamat, Minos muda. Anda telah menunjukkan cukup banyak bagi kami untuk melanjutkan keanggotaan Anda di Pantheon of Honor. Julian berkata padanya sambil menunjukkan salah satu tangannya untuk membantunya berdiri. Galactic tersenyum pada Minos tetapi tidak berkata apa-apa, segera berangkat dari sana untuk urusannya sendiri. Pemuda ini memiliki banyak potensi, tetapi dia tidak menyangka pertanyaannya akan terjawab dalam waktu singkat. Tapi dia pasti akan lebih memperhatikan Minos di masa depan. Araf adalah satu-satunya yang terus berdiri di samping Minos dan Julian. Karena dia bertanggung jawab atas area tersebut saat ini, saya pikir Anda harus melihatnya apakah aku berhasil? Minos bertanya sebelum menghela nafas panjang. Akan sangat rugi baginya untuk melalui semua penderitaan ujian Galactic yang lebih tua jika dia tidak lulus. Dia mengambil salah satu tangan Julian dan berdiri, segera mengambil beberapa buah dari salah satu cincinnya untuk dimakan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Sekarang kita harus melalui proses birokrasi, kata Julian sambil memberinya waktu untuk memulihkan tenaga agar bisa bergerak sendiri.
Pertama, Anda tidak akan menerima manfaat apapun sampai Anda terdaftar dengan benar dan mulai memberikan dukungan. Kemudian akan memakan waktu sekitar 2 tahun sebelum Anda memiliki akses terhadap hal-hal yang saya janjikan kepada Anda. Itu tidak menjadi masalah, bukan? Minos mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan menunggu hanya 2 tahun. Julian tersenyum padanya dan melanjutkan. Anda harus menandatangani beberapa kontrak, tapi itu bukan masalah besar. Ini hanya akan memastikan bahwa Anda tidak bertindak tidak wajar terhadap anggota kami yang lain di masa depan, serta menerima norma-norma organisasi. Setelah itu, kami harus mengevaluasi tingkat dukungan yang dapat Anda berikan. Tapi jangan khawatir tentang itu. Bahkan jika Anda sendiri tidak dapat mencukupi, saya dan faksi saya akan menutupi apa yang tidak dapat Anda penuhi. Maka kami pasti bisa mendaftarkan Anda dalam beberapa minggu. Oh, kalau begitu aku berterima kasih, kata Minos, sudah merasa lebih baik. Dia mengikuti Julian melewati kuil itu, segera mengucapkan selamat tinggal kepada Araf saat dia pergi untuk menyelesaikan masalah birokrasi ini. Jangan berterima kasih padaku, kata Julian di tengah jalan. Kembalikan ini dan bantuan lainnya ketika kamu menjadi lebih kuat. Tapi untuk saat ini, ceritakan padaku tentang musuh dan sekutumu. Apakah ada risiko besar dalam hidupmu, Minos muda? 6. Vico Travisani membenciku. Tanpa sadar aku melepaskan Maximilian Flamen dari tidurnya, dan sekarang mereka berperang. Jika Kaisar Kekaisaran Timur memenangkan perang itu, dia pasti akan mengunjungiku. Minos berkata sebelum menambahkan, aku juga menjadi sasaran elf yang memaksakan kontrak padaku. Tapi aku yakin aku bisa membalikannya di masa depan. Apa? Julian memandang Minos lebih serius. Vico adalah monster, dan elf, berapapun levelnya, sangat sulit untuk dihadapi. Tapi ini mengerikan. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa nasibmu begitu kelam? Dia bertanya dengan kaget. Apakah begitu? Minos tertawa. Mungkin Maximilian akan memenangkan perang. Dan aku tidak perlu mengikuti perjanjian dengan peri itu sampai aku menginjakkan kaki di Pulau Peri. Tetap saja, Maximilian tidak dijamin memenangkan perang, dan turnamen kontinental akan segera diadakan di Pulau Elf. Jangan bilang kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan ini? Julian bertanya. Saya berharap keadaan saya bisa membaik saat itu, tetua. Dia tertawa getir. Bagaimanapun, saya akan terus berjuang. Tidak ada jalan lain di depan saya, jadi saya hanya bisa menghadapi masalah ini ketika saatnya tiba. Julian menghela nafas mendengar ini, tetapi masalah ini tidak akan mempengaruhi dirinya secara langsung, dan dia menilai masih layak untuk berinvestasi dalam hubungan dengan Minos. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi. Saat ini, sebaiknya kita fokus memenuhi syarat agar kamu bisa menjadi salah satu dari kami. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1776 persyaratan. Untuk memasuki Pantheon of Honor, seseorang tidak hanya harus menjadi ahli yang berpengaruh berdasarkan kekuatan masing-masing. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan jaringan informasi cepat yang tersebar di wilayah yang luas, mempertahankan pengoperasian setidaknya susunan tingkat menengah 4. Memiliki sumber daya yang relevan dengan demigod, dan banyak lagi. Dengan memasuki Pantheon of Honor, mereka dapat memiliki akses terhadap lebih banyak hal. Namun pertama-tama, mereka setidaknya harus relevan dan memiliki potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Bukan sembarang demigod yang tidak memiliki prospek untuk menjadi yang teratas di dunia suatu hari nanti yang bisa masuk ke grup terpilih ini. Misalnya, meskipun Ratu McBride ingin bergabung dengan grup ini, dia tidak bisa karena keterbatasannya yang banyak. Sebagian besar demigod di dunia spiritual termasuk dalam kategori yang sama dengannya. Oleh karena itu, prosedur masuknya jauh lebih rumit dari sekedar tes sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk menilai apakah pantas bagi mereka untuk membuat pengecualian bagi sage spiritual level 80. Namun, menerimanya bukanlah suatu ujian untuk selamanya ke dalam organisasi ini. Minos masih harus melewati kriteria Pantheon of Honor, berjanji untuk tidak terlibat dalam perang yang tidak beralasan melawan anggota kelompok terpilih ini, dan melewati masa analisis. Masa analisis berlangsung selama 2 tahun. Dan dalam kurun waktu tersebut para calon anggota baru lembaga ini bergabung dalam kelompok ini sebagai anggota eksternal yang mempunyai tugas yang sama dengan anggota de facto namun tidak memiliki. Jika mereka dapat mendukung persyaratan Pantheon of Honor, maka mereka akan dijadikan anggota dan dapat memulai perjalanan mereka dalam grup ini. Minos mendengar kriteria dan aturan kelompok ini saat dia menghabiskan hampir 3 jam bolak-balik dari satu sisi kuil ke sisi lainnya bersama Julian yang lebih tua. Sekarang dia hendak menandatangani kontrak jiwa dengan hakim spiritual paling kuat yang pernah dia lihat, seorang pesilat setengah dewa level 97, ketika dia bertanya. Sebelum saya menandatangani ini, saya ingin tahu berapa banyak anggota yang dimiliki Pantheon of Honor. Ngomong-ngomong, apakah ada orang dari benua tengah di grup ini? Bolehkah saya mengetahui nama mereka? Julian menjawab pertanyaan Minos. Kami tidak menganggap bawahan anggota kami sebagai bagian dari organisasi kami, padahal mereka banyak berkontribusi kepada kami.
Jadi anggota kami saat ini hanya 48 orang. Namun kami dapat dengan mudah menjangkau puluhan ribu orang di seluruh dunia spiritual karena kontak cabang anggota kami. Bagaimana dengan benuaku? Julian lalu berkata, kami memiliki 2 anggota kelompok kami dari benua tengah. Satu dari kerajaan Mairin, dan yang lainnya dari Lusmait. Tapi saya tidak bisa memberikan identitas mereka sampai Anda masuk ke organisasi kami disetujui. Lusmait dan Mairin, Minos bertanya-tanya, membayangkan bahwa negara-negara besar tidak terlibat dengan organisasi ini karena mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan darinya. Sebagai negara yang mencari supremasi dan ingin menjadi yang teratas, apakah masuk akal jika mereka bergabung dengan kelompok yang ingin mendemokratisasikan level 100? Namun Lusmait dan Mairin adalah 2 negara yang lebih lemah dibandingkan kerajaan besar di benua itu. Adapun negara lain seperti kerajaan bunga, situasi mereka dapat dijelaskan oleh ketidakmampuan mereka untuk memiliki cukup uang untuk menerima undangan dari organisasi itu. Aku tidak menyangka. Apakah kalian memiliki lebih banyak orang dari benua lain? Apakah ada binatang dan makhluk dari ras lain dalam kelompok? Minos bertanya. Ya, kami memiliki 2 perwakilan dari benua binatang, 1 dari kerajaan laut, 1 dari pulau elf, dan 1 dari laut selatan. Selain itu, sisanya adalah manusia atau manusia bibrida, sebagian besar dari benua kami. Itu adalah barisan yang mengesankan. Tidak heran kelompok ini memiliki kontak di seluruh dunia spiritual dan masih berada di belakang turnamen kontinental. Mengesankan, kata Minos, menyimpulkan bahwa dia tidak akan kesulitan menandatangani perjanjian ini dengan kelompok Julian. Jadi dia mengkonfirmasi kontrak jiwanya. Meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan mencoba menghalangi anggota Pantheon of Honor tanpa alasan yang baik dan bahwa dia akan tetap berhubungan dan membantu kelompok tersebut mencapai tujuannya. Untuk saat ini, hak dan tanggung jawabnya masih kecil, meskipun dia efektif di grup ini. Begitu sedikit kehidupan tenangnya di kerajaan dataran hitam yang akan berubah di tahun-tahun mendatang. Namun Minos sangat tertarik dengan apa yang akan terjadi setelah dia mencapai akhir tahap ke-9. Sudah waktunya baginya untuk membuat namanya terkenal di organisasi ini dan menghubungi kontak-kontak penting untuk bencana yang pasti akan menimpa dunia ini. Dia senang dengan hal ini, senang karena kelompok dari zaman Henricus Longus ini tidak hanya masih ada tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia selesai menyelesaikan masalah utama mengenai masuknya dia ke Pantheon of Honor, Julian memberitahunya. Itu saja untuk hari ini, Minos. Dari segi organisasi, semuanya sudah siap, dan saya akan mengurus apa yang diperlukan agar Anda bisa efektif 2 tahun dari sekarang. Namun, sebagai pendukung Anda dan orang yang akan memberikan validitas pada beberapa tanggung jawab Anda dalam jangka pendek, saya perlu memperkenalkan Anda kepada faksi saya. Jadi tunggu di kota ini. Saya akan menemui Anda dan memperkenalkan Anda kepada grup dalam waktu maksimal seminggu. Setelah itu, kamu akan bebas kembali ke kerajaanmu di benua tengah. Mendengar hal tersebut, Minos tidak melihat ada masalah dan langsung setuju untuk tinggal di kota ini beberapa hari lagi. Ketika Julian meninggalkannya di luar kuil itu, dia segera menuju kota itu, tertarik untuk melihat daerah tersebut dan mungkin berbelanja. Tanpa melakukan apapun di tempat ini, dia hanya bisa memfokuskan waktunya untuk mengenal kota pertama di benua ilahi yang berkesempatan dia lihat dengan matanya sendiri. Saat Minos menjelajahi kota tempat markas Pantheon of Honor berada, perang antara Vico dan Maximilian sudah memanas, dengan cepat mengubah kehidupan ratusan juta orang. Maximilian tidak ragu-ragu memulai konflik dengan Vico setelah Paus Agung pergi mengasingkan diri. Sekarang setelah menghadapi orang yang dianggap terkuat di benua itu, dia menyadari betapa sulitnya mencapai rencananya. Tapi dia punya kelebihan yang patut diperhitungkan. Dia memandang putra Vico dan tersenyum bahwa Minos telah membantunya mendapatkan demigod muda ini. Dengan pewaris Vico di tangannya, kaisar itu tidak akan pernah bisa bertindak bebas melawan dia dan kelompoknya. Maximilian mengepalkan tangannya ketika dia melihat pria berambut pirang itu dan berpikir, Vico, kamu benar-benar kuat. Bahkan dengan senjata ilahi, aku tidak bisa mengalahkanmu. Namun, tidak selalu demikian. Aku akan melukaimu dengan serius saat kita bertemu lagi nanti. Pria berambut hitam ini kemudian melihat ke arah kantor pusat gereja. Setelah itu, tiba saatnya aku menjadi dewa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1777 tempat yang diberkati. 2 hari kemudian, sambil menunggu resolusi kelompok Julian, Minos berada di kota besar yang menjadi markas Pantheon of Honor. Ini bukanlah ibu kota kerajaan tempat mereka berada, tetapi ini adalah salah satu kota manusia terbesar dan terkaya di seluruh dunia spiritual. Sebagai rumah bagi sebuah organisasi dengan begitu banyak demigod puncak, 5 diantaranya berlevel 99, kota ini tidak gagal sama sekali. Ada banyak profesional kelas 4 tingkat tinggi dari semua profesi di tempat ini, dan pasokan sumber daya untuk profesional dengan peringkat ini tidak berkurang. Tentu saja, pemerintah kekaisaran mengatur beberapa sumber daya, dan tidak semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah.
Namun dari kota ini, seorang profesional dengan kontak yang baik bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan mempersiapkan hal-hal besar. Ada juga banyak pencipta teknik spiritual dan penyedia jenis layanan yang diminati Minos. Dia tidak akan membeli sumber daya tingkat tinggi di tempat ini karena dia tidak memiliki profesional dengan klasifikasi ini di negara bagiannya. Di dataran hitam, sebagian besar praktisi peringkat teratas hanya berada di peringkat menengah kelas 4. Dia tidak perlu membeli sumber daya berharga yang tidak dapat ditemukan di benua tengah itu sendiri. Yang paling penting bagi Minos dan orang-orangnya adalah teknik bagus, seperti teknik tingkat perak, yang belum mereka miliki secara melimpah. Selama bertahun-tahun, Minos dan orang-orangnya telah mengumpulkan banyak jenis teknik, termasuk beberapa salinan teknik tingkat perak. Tetapi mereka hanya mempunyai sedikit jenis teknik dengan kualitas seperti ini, dan kebanyakan dari teknik tersebut tidak dapat ditiru, karena hanya berupa salinan. Berada di negara bagian tingkat tinggi di mana dia dapat mengontrak layanan ini, Minos telah memesan beberapa teknik tingkat ini untuk para profesional di pasukannya. Juga, ketika dia keluar pagi ini untuk berbelanja lebih banyak, dia pergi ke toko pandai besi, tertarik untuk membeli beberapa barang untuk wanitanya. Mereka akan mencapai tahap ke-9 dalam waktu 1 hingga 4 tahun, jadi mereka membutuhkan baju besi dan senjata dengan level baru. Saat dia berjalan melalui jalan-jalan kota ini untuk melakukan ini, dia memperhatikan perjalanannya, melihat beberapa puncak di Cakrawala dan keindahan tempat pegunungan ini. Pemandangan di sana sungguh luar biasa, tidak hanya pemandangan alam tetapi juga pemandangan kota. Kota ini sempurna, jalanan di setiap bagian kota sudah beraspal, tanpa ada lubang atau ketidaksempurnaan di jalurnya. Gerbong dan gerbong yang melewati jalanan adalah yang paling canggih yang pernah dilihat Mino, bahkan dengan model transportasi umum yang tidak ada di benua tengah. Ada jenis kendaraan khusus di mana orang dapat masuk ke dalamnya bahkan ketika sedang bergerak dan menaiki tumpangan ke tempat tujuan mereka dan kemudian melompat. Apalagi di langit kota ini terlihat beberapa balon yang masing-masing memiliki iklan raksasa di kainnya. Namun di luar penampilan, perasaan berada di kota ini sungguh luar biasa. Kepadatan spiritualnya sangat ekstrim, dan bahkan tanpa pergi ke kerajaan tata ruang, Minos merasa bahwa dia hampir tidak dirugikan di sana. Ini adalah benua yang diberkati oleh surga. Namun saat Minos berjalan berkeliling untuk memeriksa kualitas lokal, beberapa orang di jalan berulang kali mengamatinya. Bahkan di benua ilahi, mereka yang mencapai level 80 adalah minoritas. Negeri-negeri ini dihuni lebih dari 6 miliar penduduk, antara hibrida dan manusia. Namun hanya sebagian kecil dari populasi yang mampu mencapai tahap ke-9. Minos, selain memancarkan vitalitas yang kuat, memiliki aura yang sangat kuat. Beberapa orang di jalan yang dia lewati memandangnya dengan kagum dan hormat, sebagaimana setiap ahli di tempat ini diperlakukan. Di beberapa bagian dunia spiritual, para ahli ditakuti. Namun di negara lain, mereka dimuliakan dan dipandang sebagai teladan yang harus diikuti. Minos segera menyadari perbedaan budaya antara tempat ini dan kampung halamannya beberapa hari terakhir ini. Merasakan perasaan senang karena dipandang baik oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Dengan cara ini, dia segera mencapai tujuannya, di mana seseorang bergegas untuk menjaganya segera setelah dia melewati pintu masuk. Tuan, selamat pagi. Apakah Anda memerlukan bantuan? Seorang pemuda berseragam toko pandai besi berkata sambil mendekati Minos. Aku sedang mencari armor dan senjata wanita tingkat rendah kelas 4. Dia berkata, dengan cepat mulai dibantu oleh pria itu, seorang kaisar spiritual. Biasanya di tempat seperti ini, murid pandai besi di balik toko seperti ini adalah orang yang melayani pelanggan pada jam kerja. Jadi, merupakan hal yang lumrah bagi orang-orang yang relatif berkuasa untuk menjadi pembantu. Hal ini terjadi di toko pandai besi, alkemis, master arai, Del. Minos akan segera melihat beberapa item yang menurutnya akan menyenangkan istri-istrinya dan memberi mereka perlindungan terhadap para demigod. Beberapa perlu melalui beberapa penyesuaian, mengingat ukuran istri Minos. Namun dia melihat tidak ada masalah dalam mengambilnya dalam beberapa hari. Sebelum pergi dari sana, dia meninggalkan 60.000 kristal bermutu tinggi, yang tidak dapat dibandingkan dengan 200.000 yang dia habiskan dalam beberapa hari terakhir untuk teknik asli tingkat perak. Saat Minos sedang berbelanja untuk keluarga dan negaranya, Julian bertemu dengan beberapa anggota fraksinya. Beberapa perlu pindah ke kota markas Pantheon of Honor ini. Tetap saja, dia sudah memulai percakapan dengan kelompoknya. Faksinya saat ini beranggotakan 10 orang dan merupakan salah satu dari 3 kelompok yang berbagi kekuasaan dalam organisasi ini. Namun merekalah yang paling lemah dan paling tidak berpengaruh. Selain hanya memiliki satu kultivator level 99, mereka tidak memiliki level 98, dan hanya Julian yang berada di level 97. Sebagian besar penggarap tingkat tinggi di organisasi ini adalah bagian dari 2 faksi lainnya. Sebagian besar dari 10 orang ini adalah individu tingkat rendah dan menengah.
Namun tetap saja, ada para penggarap antara level 91 dan 96 dalam kelompok ini, orang-orang yang cukup kuat dan relevan dimanapun di dunia. Oleh karena itu, pendapat mereka perlu dipertimbangkan agar Julian dapat mulai mendukung Minos. Jadi, Penatua Julian, saya dengar Anda telah menemukan keajaiban yang telah dievaluasi oleh Dewan sendiri. Kata seorang wanita level 96, sementara dua demigod lainnya sedang duduk mengelilingi kantor di rumah besar setempat dari kota yang sama tempat Minos sedang berbelanja. Dia kemudian bertanya, di mana dia? Berapa levelnya? Julian tersenyum dan berkata, dia ada di kota di suatu tempat. Sedangkan untuk levelnya, meskipun dia hanya berada di level 80, dia diterima oleh Dewan dengan suara bulat. Jadi jangan terlalu cepat memikirkan apa yang ada di pikiranmu. Berikan anak itu kesempatan, dan kamu akan terkejut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1778 dukungan sementara. Tingkat 80, wanita level 96 itu membuka mulutnya karena terkejut. Dan Dewan dengan suara bulat mendukung pemuda ini. Memang benar, Penatua Gelatik mengujinya sendiri, kata Julian. Jangan ingat dia, Ross. Minos muda cukup bertalenta. Tak heran, dia punya rekam jejak yang menakjubkan di wilayah utara benua tengah. Jadi dia dari tempat itu. Seorang pria level 93 berkomentar, menyimpulkan bahwa menambahkan seseorang dari benua lain tidak akan merugikan kelompok tersebut. Mungkin tidak sepadan dengan biayanya jika ingin menambah anggota baru yang sangat lemah dan berasal dari benua ilahi. Tetapi jika dia berasal dari benua tengah, di mana mereka masih belum memiliki siapapun dari faksi mereka di tempat itu, semuanya mungkin akan menjadi sedikit lebih baik. Tapi tetap saja, level rendahnya Minos menjadi kekhawatiran di benak pria itu. Bagi mereka yang ingin faksinya berkembang, demigod level 90 mungkin membutuhkan waktu lama untuk menjadi dewasa. Tapi sage spiritual level 80 akan membutuhkan waktu lebih lama. Meskipun kemajuan para sage lebih cepat daripada para demigod, pengaruh mereka biasanya tidak besar sampai mereka setidaknya menjadi sage tingkat tinggi. Setidaknya selama beberapa dekade, mereka harus menanggung Minos tanpa menerima manfaat apapun. Setelah itu, mereka masih membutuhkan waktu lama untuk mengandalkan apa yang bisa dia tawarkan kepada kelompoknya. Julian memahami apa yang ada di pikiran beberapa sekutunya dan berkata dengan nada yang lebih serius. Teman-teman, saya telah melihat beberapa hal yang dapat dilakukan Minos. Saya telah melihat dasar-dasarnya bersama dengan para tetua dewan. Saya tahu potensinya sangat besar. Saya memahami kekhawatiran Anda. Jika kami berada di grup kami harus membantu untuk waktu yang lama. Tapi hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan keuntungan terbaik. Dalam 1 abad, Minos bisa berkembang pesat dan menjadi apa yang kita butuhkan untuk mengubah status kita. Jadi saya meminta Anda untuk memberi mosi percaya Anda. Orang-orang itu teringat mendengar kata-kata Julian itu. Bukan Julian yang membentuk faksi ini. Araf telah mengundangnya 5.000 tahun yang lalu untuk bergabung dengan grup ini. Namun di antara anggota saat ini, dia adalah yang tertua ketiga dan telah mengundang setidaknya setengah dari 10 anggota fraksi saat ini. Orang-orang ini sangat menghormatinya karena hal ini dan fakta bahwa dia sendiri adalah talenta hebat yang suatu hari nanti bisa mencapai level 99. Budidaya pada tahap 10 sangat sulit sehingga tidak semua orang yang mencapainya bisa mencapai level 99, padahal secara teori ada kemungkinannya. Jadi orang seperti dia dihargai dimanapun di dunia ini. Pendapat dan permintaannya sangat berpengaruh, dan bahkan seseorang seperti wanita level 96 yang bahkan lebih lama dari Julian di faksi ini mau tidak mau mempertimbangkan pendapatnya. Ceritakan padaku tentang kekuatannya. Dia berkata, ingin mendengar lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Julian dengan cepat menyimpulkan apa yang dia ketahui, Minos adalah talenta muda di tanah airnya. Dia menciptakan negaranya dari nol mutlak dan saat ini bahkan memiliki sage tingkat menengah dan tinggi di grupnya. Saya yakin dengan sumber daya yang tepat, kelompoknya akan memiliki demigod dalam beberapa dekade. Pada saat dia mencapai tahap kita, saya merasa akan ada beberapa kultivator tahap 10 di bawah komandonya. Terlebih lagi, dia adalah penguasa negara dengan jumlah penduduk miliaran, sehingga sumber dayanya tidak lemah. Dia memiliki banyak potensi finansial di sisinya. Orang-orang itu saling memandang, lalu Ross berkata, baiklah, Penatua Julian, saya punya saran. Saya akan mendukung sementara pencalonan Minos ini. Tapi saya akan mengevaluasi kembali posisi saya selama turnamen kontinental. Mari kita minta dia melapor kepada kita selama turnamen di Pulau Elf. Jika ekspektasi Anda terhadapnya tidak pupus saat itu, saya akan mendukungnya. Fraksi ini berfungsi berdasarkan suara para anggotanya, yang apapun tingkatannya, memiliki bobot suara yang sama. Jika orang-orang ini memutuskan untuk tidak mendukung Minos, meskipun Julian adalah yang terkuat, tidak banyak yang bisa dia lakukan agar Kaisar Stuart ada di faksinya. Oleh karena itu, dia harus memperkenalkan Minos kepada orang-orang ini dan mendapatkan dukungan mereka. Saya setuju, kata pria level 93 itu.
Tidaklah bijaksana untuk bertaruh begitu banyak pada pemuda level 80. Bahkan jika dia berbakat seperti yang dipikirkan oleh para tetua dewan, tidak ada yang bisa mencegah seseorang yang cukup kuat untuk membunuhnya. Tidak ada Tuhan yang melindunginya, dan para demigod level 99 tidak semuanya sama. Jadi kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia meninggal sebelum waktunya dan kami kehilangan investasi kami. Dengan orang-orang ini menyetujui fakta ini, Julian segera mengambil keputusan dari bagian terkait dari kelompoknya untuk setidaknya mendukung masuknya Minos ke dalam faksi ini untuk sementara. Di akhir pertemuan itu, masing-masing memihaknya, dan Julian menghela nafas lega, merasa bahwa dia akan mendapatkan suara terbanyak. Turnamen kontinental akan berlangsung sekitar 37 tahun lagi. Saya harap Minos masih bernafas. Dia berpikir, sambil melanjutkan ke janji lain. Beberapa hari lagi berlalu. Setelah beberapa hari berbisnis di sekitar kota besar itu, Minos telah menerima semua teknik dan peralatan yang dia beli selama periode itu. Dengan barang-barang ini, sekembalinya ke kota kering, dia akan memperkuat para wanitanya dan juga basis tentara dataran hitam. Segera, dia bermaksud melakukan perjalanan lagi melalui dunia spiritual, kali ini ke kerajaan laut dan benua binatang, di mana dia akan mencari dukungan untuk menyelesaikan masalah Laut Utara. Menyelidiki area itu akan sangat penting bagi dia dan rakyatnya. Oleh karena itu, dia harus mencari lebih banyak sekutu dalam beberapa tahun. Minos tidak melakukan hal ini sekarang karena, menurut informasi dari gereja spiritual, sebuah pintu gerbang menuju kerajaan tata ruang naga kuno akan segera muncul di dekat wilayah kekuasaannya. Jadi dia ingin terlibat dalam hal ini bersama istrinya terlebih dahulu dan kemudian mencari lebih banyak sekutu. Saat ini, dia sudah memiliki beberapa suku sekutu dari keluarga Longus dan orang-orang yang selamat dari keluarga tersebut di sisinya. Pada saat yang sama, jika keanggotaannya di Pantheon of Honor telah dikonfirmasi, dia dapat menggunakan kontak organisasi ini untuk mendapatkan lebih banyak sekutu di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak ingin membuang waktu untuk mencari lebih banyak orang di benua ilahi dan hanya tertarik untuk kembali ke kerajaan dataran hitam sesegera mungkin. Namun hal itu tidak memakan waktu lama, dan kali ini Julian akan mendatanginya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1779 rencana dan proyeksi Minos. Hei, siap. Saat dia bersiap untuk bermeditasi sebentar, Minos tiba-tiba merasakan seseorang muncul di dalam ruang aksinya dan mendengar suara Julian datang dari belakangnya. Dia tidak kaget dan menatap demigod tingkat tinggi ini. Ya, apakah kamu sudah selesai dengan persiapanmu? Aku tak sabar untuk kembali ke rumahku. Haha, Minos muda, kamu pasti merindukan istrimu. Julian tersenyum, sudah mengetahui bahwa Minos memiliki beberapa istri di haremnya. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini untuk selamanya sehingga aku bisa melepaskanmu. Apakah semua orangmu sudah berkumpul? Minos bertanya. Aku sudah bicara dengan beberapa anggota, tapi yang lain hari ini sudah tiba di kota lebih awal, jadi mereka baru pertama kali mendengar tentangmu, saran Julian. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka, dan kemudian Anda harus membicarakan rencana Anda. Anda tidak perlu mengatakan apapun tentang apa yang ingin Anda sumbangkan kepada organisasi. Bicarakan saja tentang rencana Anda untuk kerajaan Anda dan bagaimana Anda ingin menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh. Itu akan cukup bagi mereka untuk lebih memahami dengan siapa mereka akan terlibat. Oke, karena itu, keduanya segera meninggalkan lokasi budidaya itu, menuju ke rumah besar setempat tempat faksi kelompok Julian mempertahankan operasinya di luar kuil. Setibanya di kawasan indah kelompok Julian, Minos hanya mengamati sekeliling lokasi terbuka di mana pertemuannya dengan kelompok demigod yang akan menampungnya akan berlangsung. Di tempat yang tampak seperti sebuah taman kecil, di mana tanaman-tanaman indah menghiasi sekelilingnya, terdapat sebuah kolam persegi kecil yang dikelilingi oleh beberapa kursi berlengan batu. Yang berdiri di bawah selimut yang ditopang oleh pilar-pilar yang mirip dengan tempat Minos menghabiskan waktu sebelumnya. Ada 11 kursi yang tersedia saat ini, 5 di kedua sisi kolam dan 1 di ujung, tempat Araf yang lebih tua sedang duduk memperhatikan Minos sekarang. Anggota faksi lainnya didistribusikan secara merata di antara kursi lain di kelompok itu. Sesampainya di sana, Julian memperkenalkan mereka kepada Minos dan menjelaskan secara singkat siapa tamu ini kepada mereka yang belum mengetahui apapun tentangnya. Setelah dia selesai berbicara tentang apa yang dia harapkan dari Minos dan menunjukkan pendapatnya kepada para anggota tentang pemuda ini, dia duduk di kursinya. Meninggalkan Kaisar Stuart untuk berbicara sedikit tentang tujuannya. Minos dimulai. Sesepuh, beberapa dari Anda pasti merasa tidak nyaman menyambut sage spiritual ke dalam kelompok Anda. Saya memahami keraguan Anda dan bermaksud menjawabnya dengan tindakan saya seiring berjalannya waktu. Untuk saat ini, yang bisa saya lakukan untuk memperkenalkan diri hanyalah membicarakan rencana masa depan saya dan berapa biaya yang dapat Anda bayarkan kepada saya. Saya dengan tulus akan mencoba segala daya saya untuk mencapai hal-hal ini, jadi izinkan saya menunjukkan ambisi saya.
Mereka mendengar kata-kata ini, dan tidak ada seorang pun di sana yang bersuara, menunggu untuk melihat apa yang ada dalam pikiran pemuda ini. Pada awalnya, Dataran Hitam hanyalah sebuah wilayah di sebuah kerajaan yang bahkan tidak memiliki kaisar spiritual. Namun kami bekerja keras dan mengubahnya. Kami menjadi otonom, mendapatkan sekutu, berperang ketika kami harus berperang, dan tumbuh hingga masa depan. Wilayahnya menjadi lebih dari 50 kali lipat luas aslinya, dengan populasi puluhan ribu kali lebih besar. Pada awalnya, bawahanku yang terkuat adalah jenderal spiritual. Hari ini, itu adalah Sage level 89. Itu pertumbuhan yang bagus, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan rencana masa depanku. Dia berbicara dengan tekad yang besar, mengubah nada bicaranya di sepanjang kalimatnya untuk menjaga perhatian orang-orang itu. Saat ini, benua tengah sedang mengalami banyak ketidakstabilan di selatan. Oleh karena itu, wilayah utara tempat kerajaanku berada dapat dianggap sebagai wilayah yang tenang dan peluang bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang. Saat ini, kita berharap dapat menerima banyak ahli yang melarikan diri dari kekacauan perang sementara kita tumbuh dalam perdamaian. Pada saat yang sama, kami memperluas kehadiran maritim kami. Mendirikan pos-pos terdepan di bagian timur laut-laut leluhur, di mana terdapat banyak sekali tambang bawah air yang berisi sumber daya berharga. Dan tidak ada kekuatan yang mempermasalahkan wilayah tersebut. Melalui dua front ini, saya bermaksud untuk meningkatkan level kerajaan Dataran Hitam dalam beberapa dekade mendatang dan meningkatkan kekuatan pasukan saya, menghasilkan demigod pertama kami. Inilah yang saya miliki saat ini, namun jangan salah mengira bahwa kita telah membatasi diri pada hal ini. Saya akan mencari puncak kultivasi bersama organisasi saya. Kemudian ketika kami mencapai rencana kami akan memiliki tujuan baru. Sebagian besar di sana sudah mengetahui beberapa hal tentang kerajaan Dataran Hitam karena hari-hari mereka harus mencari informasi tentang negara bagian itu di Pantheon of Honor. Karena itu, mereka tahu kata-kata pertama Minos bukanlah kebohongan, meski mengesankan. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa Minos tidak ambisius dalam menjalankan rencananya. Tapi kedengarannya bagus. Menggunakan perang untuk memperkuat diri mereka dengan para buronan, tetapi juga menggunakan wilayah yang ditinggalkan untuk mengambil sumber daya, adalah strategi yang bagus. Jelas sekali, ada bahaya yang tak terhitung dalam setiap tindakan ini, terutama yang terjadi di sekitar Laut Utara. Namun risiko adalah hal yang wajar bagi orang-orang yang menentang tatanan alam. Minos, setidaknya, sedang berakting, dan tindakannya memiliki potensi keuntungan yang besar. Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini bisa melihat jalan yang ingin dia ambil untuk menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh, sesuatu yang diperlukan agar investasi mereka dalam menerima dia ke dalam grup ini bermanfaat. Jadi, secara umum, orang-orang ini senang mendengar apa yang direncanakan Minos dan bersedia didesak mengenai hal-hal tersebut. Mereka menggumamkan beberapa hal di antara mereka sendiri, sementara beberapa terus melakukan komunikasi mental yang aktif, mengajukan pertanyaan dan mendengarkan pendapat orang yang lebih kuat. Araf berdiri diam memperhatikan Minos, melihat bahwa pemuda ini akan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Wanita level 96 itu lalu bertanya padanya, "Minos muda, karena kamu berkomitmen untuk menaruh harapanmu terhadap pertumbuhan. Apa yang kamu lihat tentang dirimu selama turnamen kontinental? Seberapa kuat dan berpengaruh yang kamu harapkan pada saat itu?" Minos memandang ahli itu dalam diam. Bertanya-tanya kapan hal itu akan terjadi dan seberapa jauh dia berharap untuk maju pada saat itu. Setelah mempertimbangkan hal itu, dia memutuskan untuk memberikan perkiraan yang lebih rendah mengenai apa yang menurutnya dapat dia capai pada saat itu untuk memberinya margin yang cukup untuk memberikan kejutan positif bagi orang-orang pada saat itu. Saya berniat berada di level 88 dan memiliki setidaknya 5 demigod level 90 di grup saya, tetua. Minos bersikap konservatif dalam proyeksinya, tapi dia mengejutkan semua orang di tempat itu dengan proyeksi optimisnya. Oh, bangkitnya Dataran Hitam bab 1780 kembali ke jalan. Semua orang di sekitar memandang Minos sejenak, mengira dia mungkin membuat janji yang terlalu optimis untuk mencoba mendapatkan perhatian mereka. Dia mungkin bisa mendapatkan para demigod karena dia memiliki kultivator tingkat tinggi di sisinya yang, jika diasuh dengan baik, bisa naik 1 atau 2 level dalam beberapa dekade mendatang. Masuk akal untuk mempertimbangkan 5 demigod level 90, meskipun tidak ada jaminan hal itu bisa dijamin. Tapi Minos yang mencapai level 88 adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang-orang ini. Yang paling berbakat di generasi benua ilahi saat ini adalah pangeran pertama Kekaisaran Grinia. Tetap saja, dia membutuhkan waktu 64 tahun untuk naik dari level 80 ke 89. Itu berarti rata-rata 6,4 tahun budidaya untuk setiap level. Jika Minos sama berbakatnya dengan pangeran pertama Grinia, dia hanya akan berada di level 85, mungkin level 86, mengingat dia sudah mendekati pertengahan level 80. Mungkin dia sedang mempertimbangkan kemampuannya. Araf mempertimbangkan dan tidak mempertanyakan janji Minos. Jika demikian, itu memang mungkin.
Dengan satu atau lain cara, dia akan menjadi cukup kuat saat itu. Saya pikir anggota faksi kami akan puas dengan itu. Dia memandang orang-orang yang memperhatikan Minos dengan serius di area tersebut. Tingkat 88, ya? Penatua level 96 bertanya, menutup matanya dan tersenyum pada Minos. Baiklah, itu adalah tujuan yang kamu buat, Minos Stewart. Saya harap kamu akan mencapainya saat kita bertemu lagi di Pulau Elf dalam beberapa tahun. Saya akan melakukan yang terbaik, tetua. Dia berkata sambil memberi isyarat terima kasih, melihat bahwa dia akan mendukungnya, meskipun untuk sementara. Dengan gol yang dibuat Minos sendiri, dia memudahkan kita. Kata seseorang di level 94. Yah, aku setuju untuk menerimanya ke dalam faksi kita. Tapi kita harus mengevaluasi kembali dia selama turnamen kontinental. Saya setuju, itu terlihat bagus bagiku. Semua orang di sana setuju, menyatakan pendapat mereka saat pertemuan mereka hampir berakhir. Setelah beberapa menit, Minos menyapa masing-masing tetua satu persatu, mendengarkan sambutan mereka dan beberapa tuduhan. Kelompok ini akan mendukungnya dalam kewajibannya terhadap Pantheon of Honor selama beberapa dekade mendatang. Ini akan membantunya menciptakan jaringan komunikasi di bagian utara benua tengah yang akan menghubungkan seluruh organisasi dan kewajibannya yang lain. Hal ini akan lebih intens selama 2 tahun ke depan selama dia sedang dalam evaluasi. Tetapi bahkan setelah dia menjadi anggota Pantheon of Honor secara de facto, mereka masih akan membantunya sampai dia menjadi cukup berpengaruh untuk terbang sendiri. Minos, anggota Bait Suci tingkat rendah tidak harus menghadiri pertemuan tahunan kami secara langsung. Namun setiap 20 tahun sekali, kami mengadakan pertemuan untuk menilai kembali pencapaian, rencana, dan tindakan kami, tetapi juga pertemuan pribadi. Araf berkomentar kepada Kaisar Stuart setelah sebagian besar kelompok pergi. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, pertemuan besar terakhir terjadi 4 tahun yang lalu, jadi karena posisimu akan dikonfirmasi dalam 2 tahun, kamu harus kembali ke benua ilahi dalam 16 tahun. 16 tahun, Minos menunduk dan meletakkan salah satu tangannya di dagu. Aku pikir perjalanan ini akan cocok dengan waktuku menjelajahi benua binatang bersama Emlyn. Baiklah, itu tidak akan menjadi masalah. Saya akan menghadiri pertemuan itu 16 tahun lagi. Setelah perkataan itu, tidak butuh waktu lama bagi Araf untuk kembali ke kuil sementara Julian mengucapkan selamat tinggal pada Minos. Minos muda, kamu bebas kembali ke benuamu. Julian tersenyum padanya, masih di dalam properti faksinya. Anda tidak perlu khawatir mengirimkan laporan. Kami akan mengirim orang ke kota Anda, dan mereka akan membantu Anda serta tetap berhubungan dengan kami. Oke, Minos berterima kasih kepada mereka dan kemudian bertanya. Apakah ada cara untuk mengirimku ke pantai barat Kekaisaran Grinia? Hahaha, tidak. Julian tertawa. Aku ada urusan yang harus diselesaikan sekarang, Minos muda. Semoga perjalananmu aman. Setelah itu, dia menghilang di depan Minos sementara Kaisar Stuart memperhatikan ke arahnya sambil mengepalkan tinjunya. Brengsek, aku bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Minos memejamkan mata dan menyesal telah mempercayai Julian untuk mengembalikannya ke tempat dia menemukannya. Sekarang dia harus menemukan cara untuk mencapai pantai barat benua ilahi dalam waktu kurang dari 7 minggu. Jika dia tidak bisa melakukan ini, rakyatnya, yang dipimpin oleh Starclaw, akan meninggalkannya, dan dia harus mencari cara baru untuk kembali ke benua tengah. Dengan pemikiran tersebut, Minos tidak membuang waktu untuk berdiri diam dan segera menjelajahi kota itu, merasa dia harus menemukan peta dan, siapa tahu, jaringan pelabuhan lubang cacing. Pelabuhan wormhole biasanya hanya ada dalam domain kedaulatan yang sama. Jadi meskipun ketiga negara bagian di benua ilahi bersekutu satu sama lain, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan terhubung dengan cara ini. Segalanya berbeda bagi Minos dan sekutunya karena dataran hitam jauh lebih besar dan lebih kuat daripada sekutu mereka. Dan mereka tidak perlu menggunakan lubang cacing untuk memastikan dominasi mereka atau semacamnya. Namun hal seperti itu tidak akan berhasil di benua yang kekuatannya sangat seimbang. Beberapa jam setelah meninggalkan kelompok Julian dan memulai perang salibnya mencari informasi, Minos akhirnya mendapatkan peta benua ilahi. Namun tidak hanya itu, dia mendengar tentang jaringan wormhole lokal. Orang bijak dan makhluk yang lebih kuat bisa membuka lubang cacing. Namun, tidak peduli seberapa besar kendali yang dimiliki seseorang atas tempat ia pergi, ia tidak akan pernah memiliki kendali atas tempat tujuannya. Oleh karena itu, kemungkinan perjalanan ini menyembunyikan masalah besar. Bagaimana jika orang yang membuka lubang cacing mempunyai tujuan konfrontasi? Orang itu akan berakhir dalam situasi bermasalah di mana mereka bahkan bisa kehilangan nyawanya jika pertarungannya melawan makhluk yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Untuk itulah jaringan lubang cacing ada. Tidak hanya lebih efisien daripada susunan teleportasi, tapi juga merupakan jalur menuju tempat aman di mana pertempuran tidak akan mengancam mereka yang tiba di area baru. Itu sebabnya ini adalah jalur perjalanan yang disukai di dunia spiritual.
Di benua ilahi, ada banyak jalur seperti ini, beberapa di antaranya merupakan jalur pribadi untuk organisasi. Namun ada juga yang bisa digunakan oleh orang yang bersedia membayar. Minos menemukan salah satu dari mereka setelah berjam-jam mencari dan saat ini sedang meninggalkan kota markas Pantheon of Honor. Jalan yang diambilnya ini tidak akan membawanya ke tujuannya, dan ia masih harus terbang sendiri melewati beberapa daerah. Tapi setidaknya dia bisa mempersingkat perjalanannya melewati mereka. Cerita bersambung.